Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa yang berbahagia, pertama kalinya marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan perdana dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pada perkuliahan perdana ini kalian akan mempelajari mengenai pengertian dari algoritma dan pemrograman. Sebelum kalian menginjak ke pengertiannya, saya akan membuat analogi apa itu sebenarnya algoritma. Ini contohnya, jika seorang ingin mengirimkan surat kepada orang lain atau kenalannya, maka harus memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus menulis surat. Kemudian setelah kita menulis surat, maka selanjutnya kita menutup surat tersebut dan dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian setelah itu kita memberikan nama alamat yang mengirim. Kemudian alamatnya di mana, dan juga tidak lupa pengirimnya siapa. Kemudian setelah itu, setelah kita beri nama dan alamat, selanjutnya kita tempeli perangko. Kemudian setelah semuanya selesai, kita pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat yang sudah kita tulis. Ini adalah gambaran sederhana analoginya apa itu sebenarnya algoritma. Ini untuk memudahkan kita mengetahui apa itu algoritma. Kemudian apa itu algoritma? Nah, di sini didefinisikan yaitu urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Seperti analogi sebelumnya, itu harus urut langkah-langkahnya. Mulai dari yang pertama yaitu kita menulis surat hingga terakhir yaitu kita pergi ke kantor pos. Ini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampai langkah terakhir. Ini ada urutan pemecahan masalahnya secara sistematis dan logis. Nah, kemudian menurut bahasa Indonesia, algoritma yaitu urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Jadi di sini intinya yaitu ada urutan-urutannya, ada langkah-langkahnya, yaitu secara sistematis dan logis. Kemudian algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Jadi komputer itu perlu yang namanya urutan-urutan langkah-langkah agar pemecahan agar bisa memecahkan suatu permasalahan. Nah, kemudian yang kedua, apa itu program atau pemrograman? Di sini adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang terdiri itu biasanya disebut dengan source code. Jadi kumpulan
instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang tersendiri. Itu dibuat oleh orang yang berkecimpung di program, namanya programmer. Kemudian ini realisasi dari algoritma, itu menghasilkan program. Jadi setelah kita membuat langkah-langkah secara sistematis dan logis, maka harus direalisasikan. Nah, di sini realisasinya adalah namanya program. Nah, jadi kalau kita buat sederhananya, yaitu algoritma plus bahasa itu menghasilkan program. Nah, bahasa itu apa? Nah, di sini bahasa yaitu bahasa pemrograman. Nah, ini bahasa dimana kita berkomunikasi dengan komputer, itu namanya kita menggunakan bahasa. Sama kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, yaitu kita menggunakan bahasa, entah itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Sama kalau kita mau berkomunikasi menggunakan komputer, maka kita juga menggunakan bahasa. Namun bedanya ini menggunakan bahasa komputer. Nah, di sini mengapa kita membutuhkan algoritma? Pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Jadi semua algoritma itu tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Kemudian notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Ya, jadi yang algoritma itu bisa ya diterjemahkan ke semua bahasa pemrograman. Ya, di sini lebih jelas lagi, yaitu apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Jadi jika algoritma sama, maka itu bisa dipakai di bahasa pemrograman manapun, asalkan apa yang dikeluarkan itu menghasilkan output yang sama.